Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya, siswa-siswi kelas 12 baik IPA maupun IPS, kita melanjutkan materi kita pembahasan mengenai beriman kepada qada dan qadar. Nah, ini ada sebuah dalil nakli tentang perintah optimis. Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi aslamtu bihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ini sebuah dalil yang Allah turunkan mengenai perintah kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang hidup di muka bumi agar tanamkan yang namanya sifat optimis dalam diri kita sendiri. Jangan sampai kita ada sikap yang pesimis dalam menghadapi semua realita kehidupan di muka bumi ini. Allah tidak menyukai ke orang-orang yang mempunyai sikap pesimis. Tentu ketika dihadapkan masalah dalam diri kita, kita mengatakan saya tidak mungkin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi kata Allah, jangan kau putus asa, wala tayasu mir rahmatillah, ya. Wala tayasu mir rauhillah, ya. Kata Allah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah, ya. Innallaha jami'a, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Dan ini merupakan bagaimana Allah memberikan solusi secara langsung kepada hamba-hambanya di muka bumi. Sehingga kita sebagai manusia tidak diperkenankan ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang kita hadapi, kita selalu mengucapkan saya tidak mungkin untuk bisa menyelesaikannya. Kata Allah mungkin, ya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, ya, persoalan atau masalah yang dihadapi kecuali dia mampu untuk menyelesaikannya. Nah, ini ada bentuk-bentuk optimis, ya. Ya, pertama, mampu menghentikan dan menahan pikiran negatif. Ya, jadi kita ada stimulus di dalam diri kita itu hal-hal yang negatif itu tidak boleh kita mempunyai pola pikir yang negatif terhadap apa yang kita hadapi. Sesungguhnya bangunkan, ya, sifat-sifat yang ada di diri kita sendiri, ya, nilai-nilai yang memang akan membuat diri kita itu menjadi, ya, selalu berpikir positif terhadap realita kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi. 2, selalu merasa gembira dan bersyukur meskipun keberadaan pada situasi sulit. Dia merasa bersyukur ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam. Dia selalu bersyukur apapun kondisinya dalam keadaan sulit, dia akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu yakin bahwa kesempatan terbuka lebar. Ya, kesempatan itu pasti ada ketika kita melakukan usaha, ya, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan orang-orang yang mendekati kita, misalkan tidak mau bekerja sama, kita selalu bangun bahwa kesempatan terbuka pasti akan ada untuk diri kita. Kemudian sering memotivasi dan mendorong orang lain untuk berbuat baik dan positif. Ini sebuah motivasi, sebuah metode untuk membangunkan, ya, semangat bekerja kita. Bilang sama teman-teman, kita mampu, kita bisa. Ayo teman-teman, semangat belajarnya itu pada dasarnya mendorong diri kita untuk semangat. Padahal diri kita itu butuh motivasi
dari orang lain. Bagaimana caranya agar motivasi itu muncul di dalam diri kita? Kita harus betul-betul memotivasi diri kita sendiri dan motivasi orang lain. Kemudian mampu menerima hal yang sudah tidak lagi bisa diubah kembali. Ya, itu menahan diri kita. Nih, inilah salah satu bentuk optimis ya dalam diri kita agar senantiasa kita bangun ya sikap optimis dalam diri manusia. Kemudian peran ikhtiar terhadap ketentuan qada dan qadar. Ya, kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab ya. Ikhtaru, ikhtiaran yang berarti memilih. Ikhtiar diartikan berusaha karena pada hakikatnya orang berusaha berarti memilih. Ya. Kemudian adapun menurut istilah ikhtiar berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk meraih sesuatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Ikhtiar juga dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Ini sebuah jalan yang kita pilih. Kita mau sukses berarti harus belajar sepenuh hati, belajar sepenuh dengan jiwa agar suatu saat nanti menjadi orang yang sukses. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak mau ingin menjadi orang sukses berarti ya sekarang malas-malasan belajarnya, tidak mau serius, tidak mau ada usaha untuk belajar yang lebih baik lagi. Itu akan mengakibatkan ke depannya kita menjadi orang-orang yang tertinggal, tidak sukses baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang demikian. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam diri kita sikap optimis tadi agar kita bisa mendorong motivasi dalam diri kita sendiri menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu saja dari Bapak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.